Selamat pagi, salam inspirasi. Pada pagi hari yang cerah ini kita coba bincang-bincang dan memberi inspirasi lagi tentang besar karena orang lain. Kita dulu dengan kata bijak saya, seseorang menjadi terbaik adalah karena dibandingkan dengan orang lain. Artinya orang lain tersebut berperan untuk menjadikan seorang menjadi terbaik. Lalu quote saya yang kedua, kesombongan hanya akan mendekatkan musuh yang jauh dan menjauhkan teman yang dekat. Oleh karenanya tidak ada gunanya sombong, karena kita hidup manusia ini sebagai makhluk sosial, kita akan selalu butuh bantuan orang lain, kita akan selalu butuh perhatian orang lain dan kepedulian orang lain. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri sekuat dan sehebat apapun seseorang tersebut. Nah, kita bicara di sini seseorang menjadi besar karena orang lain. Karena seseorang itu bisa menjadi besar adalah karena peran orang lain. Apakah itu disenangi oleh orang lain, atau disuarakan oleh orang lain, atau dibicarakan oleh orang lain. Karena seseorang itu tidak mungkin mampu hanya berteriak-teriak orang dia merasa paling hebat, paling pintar. Ya, karena itu akan dianggap orang gila oleh orang lain, ya, atau oleh orang kurang waras, atau apakah itu orang yang tidak mampu lalu merekayasa keberhasilan juga akan jadi bahan tertawa. Hanya orang besar yang sejati adalah orang yang dibesarkan oleh orang lain. Jadi ibarat kita ingin menjadi besar, kalau kita ingin menjadi besar lalu dengan menjinjit gitu, nah maka paling tinggi kita hanya bisa menambah tinggi sekitar beberapa senti saja. Mungkin 5 cm atau 10 cm. Atau kalaupun kita melompat gitu, ya paling tinggi kita hanya mampu melompat setengah meter. Akan tetapi jika kita dilompatkan oleh orang lain secara beramai-ramai, maka kita bisa dilambung mungkin sekitar 5 meter atau 10 meter. Demikian sangat pentingnya peran orang lain buat seseorang. Apakah seseorang itu menjadi hebat, menjadi besar, menjadi terkenal adalah peran serta oleh orang lain. Oleh karena itu, sebelum kita diperhatikan oleh orang lain, maka perhatikanlah orang lain. Oleh karena itu, coba kita uraikan satu persatu. Siapa saja orang yang berperan untuk membesarkan seseorang? Yang jelas, orang pertama dan orang yang harus selalu kita hormati dan tidak boleh kita lupakan jasanya adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, ya bisa dibayangin kalau seseorang anak begitu lahir dibiarkan saja, jangankan dibuang ke tong sampah seperti minal, dibiarkan saja mungkin seseorang tidak akan bisa hidup besar dengan sendirinya. Lalu peran kedua yang membesarkan seseorang adalah para pendidik, guru, ya. Oleh karena itu para guru, apakah itu guru mengaji, guru di sekolah, guru formal ataupun guru informal, ya, guru-guru yang mungkin menjadi idola, menjadi panduan, itu juga adalah orang-orang yang berperan dalam membesarkan seseorang. Lalu pihak ketiga atau orang lain yang ketiga yang membesarkan seseorang adalah karena kebaikannya yang dirasakan oleh orang lain. Ya, orang lain yang merasakan kebaikannya lalu bersuara, maka orang tersebut akan menjadi besar. Lalu faktor selanjutnya yang bisa membesarkan seseorang adalah seseorang yang karyanya itu sangat berguna, sangat banyak dimanfaatkan oleh orang lain sehingga dibicarakan oleh orang lain, maka orang tersebut juga akan menjadi besar dengan sendirinya. Lalu faktor berikutnya dari seseorang bisa menjadi besar adalah seseorang yang memiliki kekayaan atau apapun yang dimilikinya lalu membawa manfaat kepada orang lain. Ya, kita jangan lupa teori hierarki Maslow, bahwa hierarki tertinggi dari Maslow adalah transenden, kebutuhan di dalam diri untuk memberi atau berbuat yang bermanfaat. Jadi orang yang levelnya tertinggi secara hierarki Maslow adalah orang yang banyak memberi dan berbuat yang bermanfaat. Karena itu orang juga akan menjadi besar ketika hasil karyanya, hasil perbuatannya, apakah itu sebuah lagu ya yang disukai oleh orang lain, atau sebuah bangunan atau sebuah alat
yang dia ciptakan lalu sangat bermanfaat, akan membuat seseorang itu menjadi besar dengan sendirinya. Lalu faktor berikutnya yang juga bisa menjadikan seseorang menjadi besar adalah karena bicaranya atau nasihatnya disukai oleh orang lain. Jadi seseorang yang bicaranya santun, lemah lembut, banyak ilmunya, banyak memberi inspirasi, ya, disukai oleh banyak orang, maka seseorang itu juga akan menjadi besar. Akan tetapi biasanya orang yang disukai bicaranya itu adalah di samping dia punya pengetahuan, dia juga punya keteladanan. Artinya apa yang dia bicarakan itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Lalu hal berikutnya atau pihak berikutnya yang bisa juga menjadikan seseorang menjadi besar adalah karena dipilih oleh banyak orang. Ya, bisa jadi dalam sebuah pemilihan umum, ya, lalu dia karena sudah dikenal lalu dipilih, maka orang tersebut juga bisa menjadi besar. Tergantung ketika yang setelah dipilih apakah dia mampu berbuat yang bermanfaat atau tidak. Maka jika dia mampu berbuat yang bermanfaat, maka orang tersebut akan menjadi lebih besar. Lalu faktor berikutnya yang membuat seseorang menjadi besar adalah ketika seseorang pada posisi tertentu dia mampu berbuat melebihi dari posisi yang dia duduki. Ya, seseorang yang seharusnya hanya mampu memberikan beberapa hal, tetapi karena keinginannya untuk berkorban, keinginannya untuk berjuang, lalu dia mampu memberikan sesuatu yang lebih dari tanggung jawabnya, maka orang tersebut juga bisa menjadi lebih besar. Lalu hal pihak terakhir dari seseorang yang bisa menjadi besar adalah karena ilmu pengetahuan yang dia miliki itu mampu memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi seseorang yang berilmu, yang cerdas, kecerdasannya tidak hanya bisa digunakan untuk dirinya, tapi kecerdasannya juga bermanfaat buat orang lain, mengajari orang lain, kalau bisa jadi orang lain menjadi lebih pintar dari dirinya, atau berkat ilmu pengetahuan yang dia berikan, orang lain bisa mengerjakan sesuatu yang berguna. Dalam hal besar menjadi sombong ini, kita ingat cerita rakyat dulu, zaman dulu, ketika sekeluarga katak yang hidup di dalam sebuah sumur, lalu adalah seekor katak yang menjadi raja karena paling besar di antara katak-katak lainnya. Lalu pada suatu hari beberapa ekor katak ini pergi bermain ke sumur yang lainnya. Lalu katak ini melihat seekor lembu yang begitu besarnya sedang minum air di sumur tersebut. Para katak ini berkata kepada sesama katak, kita pikir sang raja kita adalah makhluk yang paling besar badannya. Ternyata itu makhluk yang kita lihat itu jauh lebih besar dari raja kita. Coba nanti setelah kita pulang, kita cerita kepada raja tentang adanya makhluk lain yang besarnya berkali lipat dari sang raja. Lalu ketika mereka kembali, mereka melapor kepada sang raja dan menceritakan bahwa mereka ketemu dengan seekor makhluk yang besarnya berkali lipat lebih besar dari sang raja. Sang raja marah, tidak percaya. Lalu sang raja ingin membuktikan, kalian bohong, tidak mungkin ada makhluk lain yang lebih besar dari saya. Kalian sudah bertahun-tahun kita hidup di sini, tapi tidak ada satupun yang lebih besar dari saya. Jangankan lebih besar dari saya, hampir sama besar dengan saya saja tidak ada. Lalu sang raja saking marahnya lalu mengajak kata-kata lainnya, ayo kita lihat sekarang. Maka dilihat oleh sang raja, ternyata betul ada lembu yang besarnya sangat besar dibandingkan dia. Lalu sang raja karena pemarah, karena serakah, karena emosi, berpikir bahwa lembu itu menjadi besar adalah karena minum air yang ada di sumur yang lainnya itu. Lalu sang raja juga meminum air yang ada di sumur tempat lembu meminum air tersebut sebanyak-banyaknya. Akhirnya perut sang raja menjadi menggelembung besar dan akhirnya meletus. Lalu sang raja mati dalam keserakahannya dan kebodohan. Demikian
sharing kita tentang besar karena orang lain. Jadi tidak perlu kita sombong. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam.